um, bentar ya Bapak Ibu, 2 Korintus 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya akan baca buat kita bersama dan sambil kita menyimak yang bawa Alkitabnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini artinya selamat tahun baru. Jadi bukan hanya menyelamatkan tahun aja. Kalau tahun sebenarnya sama aja, paling yang beda angkanya ya kan? Yang beda itu angkanya. Ada orang bilang selamat panjang umur. Sebenarnya umurnya bukan panjang, sudah dikurangi tuan sebenarnya, tahunnya ditambahin. Yang tadinya Tuhan buat mungkin umurnya 70 tahun. Dengan bertambahnya tahunnya, umur yang 70 sudah berkurang begitu. Tetapi tahunnya memang ditambahi oleh Tuhan. Tapi yang jelas semuanya harus menjadi manusia baru. Apa yang dikatakan Tuhan tadi menjadi ciptaan baru? Kita buka lagi, kita baca di dalam Alkitab. Kita harus kembali back to the Bible tadi, kembali kepada Alkitab. Kalau mungkin dengan kata-kata saya itu udah biasa ya, tetapi kita dengar firman Tuhan. Apa yang dikatakan dengan ciptaan baru di dalam Efesus pasal yang keempat? Kita akan membaca ayat yang ke-17. Ayat ini panjang sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 23. Sama-sama kita menyimak firman Tuhan ini. Judulnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan memenuhi menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ini di dalam bahasa Indonesia. Saya ajak kita dulu membaca di dalam bahasa Batak. Bahasa Batak ya, kita perhatikan. Kayaknya kita orang Batak masih lebih mengenal kayaknya ke bahasa Bataknya ya. Asa ondo nandok jalan hatindak kon marhite Tuhan naso tupa behamu mat pangalaho son halaksi pelebegu nama rohahon naso maruna akaparoha haholomon donasida akan aholang sian ngolu di debata binaen ni haotoni rohani nasida alainai gabe rohani nasida ndang marnaon nasida gabe di pasahat dirina tu par godobuson jaladulahon naso harorangan mardongan pakution alayang rohamu ndang semoni di guruhon hamulo Kristusi, namun di bete hamu baritana jaladapotan oda serimana ima hasitongan di bagasan Yesus tanggali hamu macam nabuhi isara di pangalaho na jolo ay lao magodoi inorkon ni angka hisap si pauto-oto alay pembaru hamu madiri muna di
bagasan tondi nirohamuna. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyimak dari pembacaan tadi, ada beberapa hal yang Tuhan inginkan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi dikatakan manusia baru itu adalah harus jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, hari Minggu bagi dia biasa aja dengan tidak hari Minggu. Lalu ke gereja doh, pulang ke gereja selalu pada di rohani. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah menerima firman Tuhan dan mau diperbaharui kehidupannya, ada suatu perubahan di dalam sikap dan pikirannya. Kalau orang akan bisa jauh di mana masa, mulai ikutlah rohana karena mendapatkan firman Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kalau biasa-biasa saja kita datang dan pulang, kita tanya diri kita, nah doa ke Tuhan, nampir do, nang aras doakon, nang pikir doakon dan Allah bukan harus begitu. Kalau masih kita ada pikiran dari rumah tadi khawatir dengan masa depan, ada dengan yang terjadi di tahun 2022, Bapak Ibu di Medan, bukan hanya Rodia aja yang mengalami sakit seperti ini, rata-rata. Saya pun kadang kena batuk, demam menggigil, kemudian rasa pahit, madu pun seperti dikatakan terasa pahit. Bukan hanya Rodia, makanya waktu dia bilang begitu, di sana kami rata-rata kena. Ini seperti dikatakan para medis ini ada sesuatu virus. Nah, jadi itu kecil itu buat Tuhan. Yang penting tetap semangat, hati yang gembira adalah obat. Itu yang paling utama. Jangan merasa seorang diri. Jadi ya, ada banyak jemaat di sini. Lewat doa-doa mereka mungkin secara kasat mata kamu tidak melihat, tetapi doa-doa mereka ada buatmu. Doa orang tua dan buat rekan lain juga pasti ada buatmu. Jadi di tahun 2002 ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan dikatakan ada virus. Suntik ketiga, booster sudah mulai lagi dilakukan buat yang lansia dan anak-anak yang masih kecil, bahkan yang orang-orang yang daya kemampuannya tidak ada akan disuntik booster ya, yang ketiga. Dan selanjutnya kita tidak tahu setelah ini apa lagi. Tetapi orang yang berada di dalam tangan Tuhan selalu berpengharapan Tuhan pasti menjaga. Tuhan pasti memberitahu lebih dahulu apapun yang akan terjadi kepada kita. Jangan khawatir. Hanya itu kalau orang yang mengikut Tuhan. Dikatakan tadi jangan lagi berpikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Tidak boleh berpengertian yang gelap. Yang artinya tidak boleh berjalan di dalam kegelapan. Kamu tahu boleh halak dari gagasan kegelapan. Orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak tahu kemana tujuannya. Bahkan apapun yang dicari di dalam gelap, dia tidak akan menemukannya. Dan orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak punya kepastian hidup. Tidak tahu apa yang akan dia perbuat. Tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan. Baik belum tentu berkenan di mata Tuhan. Misalnya contoh, kita lihat seseorang melakukan kesalahan. Demi kebaikan dia kita tutupi misalnya. Masalah ini dari mana? Nak pola dapat foto nasbak, pola kita mau foto. Itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Mungkin dengan kita kasih tahu kekurangan dia, kita kasih tahu dia bisa ngasih jalan solusi sama dia, kemudian hidupnya berubah, itu baru berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita tutupi, kita saja yang tahu begitu, dia tidak akan ada perubahan, dan itu tidak terperkenankan. Dan banyak hal contoh-contoh yang baik belum tentu berkenan di mata Tuhan. Tetapi kalau sudah berkenan atau benar di mata Tuhan, pasti baik buat kita. Dan itu yang akan kita kerjakan. Dan orang yang berada di dalam kegelapan tidak akan sampai kepada tujuan. Sadehan di mana berjalan ina gula kita akan dan saat itu tujuannya. Ay gula bukan dalam gula bukan. Apapun yang dikerjakan hanya ingin memuaskan keinginannya sendiri.
itu tidak termasuk di dalam orang yang sudah masuk dalam kehidupan. Kemudian dikatakan, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah dan Allah beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Ini orang yang tidak masuk di dalam kehidupan yang baru, tidak suka bersekutu kepada Tuhan. Dia lebih senang hidup di luar sana. Atau ya, selalu manusia kejoli satu sadarion roina Tuhan ya dan mangarok. Tong nama salah somoni tok dona bobok masari asama naulina. Padahal dia nggak tahu kalau Tuhan dia buat sakit tiba-tiba, mana bisa dia bekerja mencari nafkah dia. Semua sejak kita bangun tidur hanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Kalau kita menghirup udara dan kemudian menikmati udara ini, itu kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita mampu. Kalau Tuhan mau, Tuhan buat kita stop di tempat tidur kali tidak bisa bangun. Tapi Tuhan adalah sesuatu perbaikan dalam kehidupan kita, supaya kita memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian jangan sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan karena kebodohan. Orang bodoh tidak masuk surga. Orang bodoh tujuannya akan binasa. Umatku binasa karena tidak mengerti firman Tuhan. Itu kata Tuhan. Supaya kita jangan dikatakan orang bodoh, jadilah orang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan. 5 perawan yang bodoh, bukan mereka tidak tahu firman Tuhan, bisa mereka firman Tuhan. Ada Alkitab, ada firman Tuhan buat mereka, ada minyak, ada pelita buat mereka, tetapi tidak menyala karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Umat Tuhan di tempat ini walaupun jumlah kita tidak seberapa, tetapi dengan membawa kebenaran firman Tuhan yang ada pada kita, walaupun sumbunya sangat kecil menyalanya, tetapi jadi menyala terus, pasti orang lain akan diterangi. Amin. Amin. Bukan lilin yang besar nyalanya dapat menerangi kegelapan, kecil dia sebenarnya, tetapi dapat menerangi sekeliling. Itu yang Tuhan inginkan. Tidak perlu kita panas menggebu-gebu sebentar kemudian layu, tetapi seperti yang Pujian katakan tadi, jadilah sebatang pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan akarnya terus ke celah aliran air, yang akan menghasilkan buah dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ayat selanjutnya dikatakan, jangan bodoh dan jangan degil. Dan karena kedegilan hati mereka, degil ini di dalam bahasa kamusnya dikatakan termasuk keras, degil, jogar roha, keras kepala. Apapun yang dikatakan firman Tuhan, padok kemalisi. Firman Tuhan bilang begini, udah tahu yang begitu, banyak yang begitu. Tetapi kita, saya mau katakan pagi hari ini, jadilah tanah liat. Tanah liat itu Bapak Ibu, kalau bisa dia waktu dibentuk menjadi suatu bencana begitu, kalau bisa dia berontak, mungkin dia akan berontak, tetapi dia tidak mau berontak. Dia dipukul, dihantam dia begini, tetapi dia tetap mau dibentuk sama penjunanya begini, dijadikan kuali, dijadikan kendi, dijadikan apa, bisa, karena dia tidak melawan. Jadi kalau kita pun mau Tuhan jadikan, Tuhan pakai, kalau kita menurut aja, pasti Tuhan pakai kita nanti. Tetapi kalau kita melawan, tidak mau melakukan firman Tuhan, pasti lambat atau cepat kita akan terbentur. Yang membuat orang sering jatuh itu bukan karena batu yang besar, tetapi kerikil kecil bisa membuat orang jatuh. Perkara sepele bisa membuat orang jatuh. Itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan, jangan keraskan hati kita. Mau saja dibentuk oleh Tuhan supaya kita menjadi manusia baru. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Boleh perasaan atau tumpul dia mau foto kamu. Mati rasa tidak sensitif
berisik lagi dengan sekelilingnya. Ini yang dinamakan dengan perasaan tubuh. Kalau dulu mungkin dia melakukan sedikit kesalahan, dia langsung menyadari, Tuhan ampuni aku. Aku senang, kalau waktu perasaannya dosa sebesar apa pun dilakukan udah biasa, agak sepele dia. Itu perasaan sudah tubuh membantu. Jangan sampai Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita. Fir'aun itu akhirnya Tuhan keraskan hatinya karena dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Pertama-tama dia bilang, silakan biarkan Tuhan umatmu ini pergi beribadah kepadamu, tapi yang ini jangan katanya. Tapi kalau dia tidak mau diperintahkan oleh Tuhan lagi, akhirnya Tuhan keras hatinya, sehingga dia tidak mau lagi melakukan firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan keraskan hati kita ini. Hendaknya kita ini biar hari demi hari lewat kita mendengar firman Tuhan, perasaan kita ini semakin peka. Kalau peka perasaan kita, saudara kita Rodia sedang sakit tadi, pasti datang ibu-ibu atau teman-temannya kemari. Bagaimana apa yang perlu saya bantu, ya kan? Itu kalau masih peka perasaannya. Ma'adungai hamba Tuhan kami suruh dia dari gerejaan. Nah, itu perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Dia sudah Tuhan tempatkan di tempat ini untuk menghandle pelayanan-pelayanan di tempat ini. Tanpa support daripada ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat ini, dia tidak akan bisa melayani. Sebabnya harus ada kerjasama yang baik. Amin. Nah, mari perasaan kita ini semakin peka. Mungkin hamba Tuhan dari Siantar agak terlambat datang, atau mungkin tidak ada dari sana datang kemari. Bapak Ibu di tempat ini harus siap, tetap beribadah, semangat terus. Baik ibadah pertengahan minggu, ibadah kegiatan-kegiatan apa saja, Bapak Ibu harus tetap semangat. Jangan berlambat-lambat lagi. Kedatangan Tuhan seperti kesaksian Inang tadi sudah di ambang pintu Bapak Ibu, bukan lagi jauh, sudah di ambang pintu. Tanda-tanda sekarang banyak sekali kejadian. Tadi pagi saya lihat ada katanya seorang anak di Mandeli saat lahir dengan mata satu, hanya di sini, tidak ada hidungnya. Ya, saya pun hanya melihat saja tadi, tidak tahu kebenarannya bagaimana. Banyak kejadian-kejadian aneh sekarang ini terjadi. Ya, Tuhan tontonkan itu di mata kita supaya kita menyadari kemahakuasaan Tuhan itu. Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Kita harus tetap lebih setia lagi pada akhir zaman ini. Apa yang Bapak Ibu bisa berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan, lakukan. Apa saja. Tuhan tidak minta harus berdiri di mimbar. Tuhan tidak minta harus pintar ngomong. Dengan doamu, dengan kemampuanmu, dengan support apa yang ada pada dirimu, lakukan dengan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua kita harus mengarahkan apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Unang asa diberi panditaya kaheng, asa dipuji panditaya nonau, asa ada penghargaan atau buang prinsip yang seperti itu. Tetapi lakukan semuanya dengan mata yang terarah kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Upah kita juga dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Kalau kita mengharapkan upah dari manusia, cukuplah sudah. Melatih mangga. Berkati Tuhan mau melatih semua ini. Itu saja upah buat kita. Tetapi kalau upah dari Tuhan, kehidupan selama-lamanya. Amin. Kehidupan selama-lamanya itu yang harus kita kejar. Biarlah kita sementara di dunia ini walaupun sakit, susah, menderita, tetapi jangan sampai jatuh di dalam dosa, karena kita punya pengharapan surga menjadi milik kita. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sedikit lagi kita lanjutkan kepada pembacaan kita. Dikatakan tadi, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Dalam persekutuan kita hari demi hari, kita belajar terus untuk mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi nataulah nasalinekon giot-giot bidagi, hisap-hisap bidagi, tabelakon
karena Tuhan katakan itu tujuannya nanti adalah kebinasaan. Bapak Ibu, Tuhan hanya berpilihan kepada kita yang menjalankan mau binasa atau mau selamat. Kalau mau binasa, ya lakukan sesuka hatimu. Mau selamat, mari lakukan ikut firman Tuhan. Dengar apa kata Tuhan, apa kata hamba Tuhan, apa yang diajarkan dalam gereja, apa yang diajarkan lewat firman Tuhan, lakukan. Walau mungkin secara akal itu bertolak belakang dengan kemauan hati kita. Sering memang yang disampaikan firman Tuhan tidak masuk akal kita. Memang firman Tuhan tidak boleh diterima dengan akal. Amin. Terima dengan hati, buka hati, berdoa kepada Tuhan. Walaupun sulit kita terima, Tuhan lewat pagoda dia asa mampu mau lewat kami. Itu harus ada prinsip buat kita. Walaupun bagaimana kata firman Tuhan sangat sulit sekali, tetapi tetaplah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kasih kemampuan, kesanggupan kepadaku supaya aku bisa melakukan firman. Dan orang yang rendah hati pasti Tuhan akan angkat. Pasti Tuhan akan berikan kemampuan. Tidak ragu-ragu, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2022 ini rahasia-rahasia Tuhan akan semakin dibukakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang masa bodoh, Tuhan tutup itu semuanya karena hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Tidak akan dipahami karena hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Akhir zaman ini Tuhan tidak tanggung-tanggung lagi, saudaraku. Dia sudah tidak lagi berlambat-lambatan. Kita lihat kejadian-kejadian sudah banyak, bukan hanya karena virus corona saja. Kalau kita boleh Tuhan lepaskan dari virus corona, ya, kalau mungkin saudara kita Herodia kemarin pada saat virus galak-galaknya, dia sudah di-COVID-kan ini, sudah diisolasi. Mungkin dia belum mau mati sebenarnya saat isolasi, tapi karena di isolasi itu dia tidak diperdulikan, tidak dikasih makan, tidak dikasih gizi, vitamin, akhirnya dia bisa mati. Dibilanglah dia COVID, padahal kamu kurang gizi. Tapi Tuhan lepaskan kita sampai detik ini. Kenapa saudara? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena kepintaran kita, tetapi ada rahasia Tuhan dalam hidupmu. Ada janji Tuhan dalam hidupmu yang mau Tuhan genapi. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini yang mau Tuhan kerjakan. Relakan hati kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita relakan. Hanya orang yang rela, hanya orang yang mau Tuhan mau pakai. Belum menolak kita. Tuhan pun tidak paksa, karena Tuhan tidak pernah memaksa, ya kan? Tuhan hanya mengetuk pintu, tok, tok, tok. Siapa yang mau membuka, dia masuk. Bukan berarti Tuhan tidak mampu menunjang pintu itu, ditunjangkan aja pintu itu terbuka. Bukan Tuhan tidak mampu membuat seseorang itu kecelakaan supaya dia sadar. Tuhan mampu. Tetapi Tuhan kasih waktu, kasih kesempatan. Datang, mari datang kepadaku, hai kamu yang berletih lelah. Itu firman Tuhan. Kita ingat lagi pada tahun 2022 ini. Segala sesuatu Tuhan minta adalah kerelaan hati kita, kesediaan pribadi lepas pribadi. Di gereja ini pun saya melihat hamba Tuhan di tempat tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk beribadah. Seorang hamba Tuhan pun tidak pernah memaksa untuk beribadah. Tetapi firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan, lakukan hal itu. Orang yang sebagai anak Tuhan, pekerjaannya adalah bersekutu dengan Tuhan. Orang yang jauh dari persekutuan anak Tuhan berarti hidupnya dalam kegelapan. Itu dari firman Tuhan katakan. Tidak suka beribadah, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi orang yang suka bersekutu kepada Tuhan, hidupnya sudah dibaharui oleh Tuhan. Dan orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan tadi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran yang Tuhan ubahkan, bukan pribadi kita ini, misalnya bukan tubuh kita ini, tetapi roh dan pikiran. Roh dan pikiran. Mungkin roh kita selama ini bersungut-sungut, berdalih-dalih. Firman Tuhan bilang begini, baru betul tidak.
Tidak hamba Tuhan semono baru betul kita tolak tanpa kita sadari. Orang yang melakukan firman Tuhan tidak suka bersungguh-sungguh. Kalau orang yang suka bersungguh-sungguh itu cenderung akan berontak dan melawan firman Tuhan, dan pasti lambat atau cepat juga akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Jadilah seperti saya katakan tadi, tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau bentuk, bagaimanapun silakan Tuhan. Kerjakan Tuhan hidupmu supaya aku semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Pakai aku Tuhan supaya semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan. Jadilah kita nanti semakin kita diberkati oleh Tuhan. Dikatakan tadi, hati kita akan diubah oleh Tuhan dan pikiran kita ini akan diubah oleh Tuhan. Supaya apa? Di dalam Kolose pasal 3 kita baca dulu ayat ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Kolose pasal 3 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Apapun yang kamu lakukan dengan segenap hati, bukan seperti kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu, melakukan ibadah adalah seperti kita sedang membangun sebuah rumah. Semakin Bapak Ibu rajin beribadah, sama seperti Bapak Ibu sedang memberikan bahan bangunan, membangun rumah itu semakin indah. Nanti suatu saat kalau kita membuat ibadah kita hanya tanggung-tanggung seperti bahan bangunan yang tidak sempurna dibuat begitu, bangunan itu akan roboh. Nanti suatu saat tukang kunci akan datang. Nah, ini kunci rumahmu, tempatilah katanya. Kalau kita pertama tadi kasih bahan bangunan yang tidak bagus, yang menempati rumah itu kita juga roboh tiba-tiba, yang rugi siapa? Kita. Kalau kita buat bahan bangunan kita itu bagus, sang kunci itu akan datang, pemberi kunci itu akan datang. Ini rumahmu, tempati, maka puaslah karena kita sudah memberikan yang terbaik buat rumah kita. Amin. Demikian juga kita pun beribadah begitu. Lakukan semuanya karena terarah kepada Tuhan. Lakukan harapan kita, tujuan kita, motivasi kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerjakan semuanya dengan segenap hati. Pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kembali kita ke pujian Bapa Engkau baik. Haleluya.